Jadi gini, tak cerita dari awal. Ya, awal-awal dulu. Gimana tiba-tiba Sonhoreg kok Jadi haram? pertama keputusan fatwa itu dari hasil Bausul Masail yang diadakan rutin di Pondok Besuk, namanya FSM, Forum 1 Muharram. 1 Muharram. Dan setiap 1 Setiap Muharram. 1 Muharram, tiap tahun sudah. Tahun. Ini yang ke sekian puluh tahun, ke 10 ya, kan Ya, lebih 10. Rutin. Berapa kali sudah. Jadi tiap 1 Muharram kita mengadakan Bausul Masail, mengundang pondok-pondok seluruh Jawa dan Madura. Ada banyak pondok, puluhan pondok yang datang. Dan juga ada beberapa alumni. Lalu kemudian pertanyaan itu datang dari beberapa pondok-pondok yang kita undang. Kalau nggak salah ini pertanyaan datang dari Pondok Kediri Lirboyo kalau tidak salah. Menanyakan tentang Sonhoreg kita angkat di sini. Saat kita bahas, ya sama sekali nggak kepikiran bakar kami. Yang ngalir aja bahas, yang penting memang fenomenanya memang ada banyak Sonhoreg di mana-mana. Iya. Pasuruan, Malang, Kediri. Jawa Timur lah. Ya, Jawa Timur lah pokoknya. Ikonnya Jawa Timur lah pokoknya. Jawa Timur. Nah, saat itu ringkas saja Mas jalannya pembahasan itu. Di awal pembahasan itu Musawirin itu lebih fokus pada hukum Sonhoreg ditinjau dari aspek dampak suaranya. Karena memang ketika yang banyak terpikir sama orang, Sonhoreg itu suaranya sekian desibel, kemudian memakan telinga macam-macam. Jadi Musawirin itu lebih fokus pada aspek ini hukumnya. Karena Sonhoreg itu mengganggu, kemudian bisa merusak pada ngecano koco macam-macam. Karena suaranya itu mengganggu, maka menjadi tidak boleh. Itu awalnya begitu. Artinya hukum hanya fokus pada aspek dampak suara saja. Dampak suara. Tidak melihat pada lain-lainnya. Kemudian saat hampir selesai, kemudian saya tidak datang di awal, saya tengah-tengah datang. Saya datang, kemudian hampir selesai, kemudian saya menyampaikan pandangan saya. Saya begini, menurut saya kajian Sonhoreg itu tidak cukup dari aspek dampak suara saja. Karena karena menurut saya kalimat Sonhoreg, apalagi pertunjukan Sonhoreg, pertanyaan itu kan tentang pertunjukan Sonhoreg. Pertunjukan Sonhoreg itu saya sampaikan, menurut saya mafhumnya itu adalah tidak hanya menyetel musik dengan keras, tapi juga ada instrumen lainnya. Ada panggung, tempat dancernya, ada anak-anak kumpul, kemudian joget-joget, kemudian laki perempuan macam-macam, kemudian sampai ada banyak kan macam-macam, kemudian pakaiannya juga ada yang seksi, ya seperti dancer lah. Nah, lalu saya menyampaikan, menurut saya mengkaji Sonhoreg itu harus mempertimbangkan aspek lain selain dampak suara. Karena Sonhoreg itu tidak ada dampak suara. Lalu saya menyampaikan bahwa kalau kita mengkaji Sonhoreg dari aspek dampak suara, itu berarti kita mengkaji sound system, bukan Sonhoreg. Bukan Sonhoreg secara konteks bukan Sonhoreg bukan Sonhoreg dalam tontonan Sonhoreg atau dalam tontonan Sonhoreg itu. Pertunjukannya. Nah, ya, karena Sonhoreg sebagai tontonan itu bukan hanya tel suara tok, tapi juga ada dancernya, ada joget-jogetnya, yaitu satu kesatuan yang tidak dibedakan. Tapi kalau kita bicara tentang suara saja, ya itu sound system. Sound system. Bisa bagaimana hukumnya kalau saya nyetel sound system di rumah saya keras, nggak ada joget-joget, mengganggu dan tidak, itu wajar. Makanya ya hukumnya tinggal tafsir. Kalau mengganggu begini, kalau tidak begini. Nah, itu. Tapi saya mengatakan bahwa Sonhoreg ini sound system plus, ada plusnya, bukan semata-mata sound system, tapi ada plusnya. Apa sih ya ini? Ya apa namanya? Jadi macam itu. Kalau misalnya saya nyetel di tengah hutan, Sonhoreg buanter, itu bukan Sonhoreg namanya itu. Itu sound system. Saya tengah alas itu. Tengah alas
apa namanya sound horeg, sound yang besar kamu sound style, banter, orang nggak akan jadi sound horeg gitu. Itu sistem. Bukan pertunjukan sound horeg. Karena sound sebagai pertunjukan ya, sebagai tontonan kan, gitu kan. Tentu apa namanya yang kita bahas adalah ya suaranya, aspek suaranya, kemudian ada dampak-dampaknya, di mana ada dancernya, kemudian dampak sosialnya bagaimana. Itu satu paket dalam pembahasan yang disebut dengan tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Gitu. Andai kata nggak mengganggu, misalnya di tengah hutan, di tengah-tengah lapangan yang besar, jauh dari pemukiman, yang datang anak-anak muda saja dengan dancer macam, dan mereka nggak mengganggu. Mereka malah seneng kan? Itu kalau kita katakan hukumnya tergantung mengganggu tidaknya, maka boleh berarti kan? Nah, masuk kayak tontonan yang diberikan, isinya sistemnya apa? Keras, ada anak joget-jogetnya, ada dancernya, laki-laki perempuan, kemudian ada pakaian yang nggak senonyo, nggak ada ganggu kan? Berarti kan boleh kalau begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga apa namanya isi daripada paket sound horeg itu. Yang nama sound horeg ya ono dancer Mas. Ya ono ngini nih Mas, ya ono anu gitu. Nek gak ono ya sistem jenengi. Gitu. Akhirnya konteks itu menjadi satu kesatuan. Nah, itu kemudian. Maka hukum sound horeg itu kemudian menjadi diri mengganggu atau tidak mengganggu. Ada atau enggak ada larangan pemerintah. Sound horeg dalam arti tadi itu bahwa isinya sound horeg adalah suara yang keras, kemudian ada anak-anak yang joget-joget, mengundang anak-anak joget yang dancer macam-macam itu hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan Islam. Gitu. Bahkan kemudian ada loh, kan sound horeg. Sound itu kan suara. Horeg kan diasumsikan sebagai kerasnya suara sampai horeg. Berarti sound horeg itu maknanya ada suara sound salon sing style banter sampai horeg. Saya katakan ya betul. Kalau memang secara satuan makna begitu, sound horeg ya begitu. Tetapi satuan makna itu kemudian tidak berarti salon sing di style banter sampai horeg itu honor, bukan. Ada aktivitas lainnya. Lainnya. Sama seperti begini, saya kasih gambaran. Sama seperti rumah sakit. Rumah sakit. Rumah itu rumah, sakit orang sakit. Tapi kalau rumah sakit, mafhumnya apa? Apa orang masuk rumah sakit duduk gitu aja. Tapi kan rumah sakit mafhumnya kan apa? Aktivitas di rumah sakit itu. Pengobatan macamnya. Jadi jangan terpaku dengan mufradat kalimatnya sound horeg, rumah sakit. Sound horeg berarti nyetel salon banter sampai horeg itu sound horeg. Saya bilang bukan begitu. Sound horeg itu tidak hanya salon, style banter sampai horeg, bukan begitu. Tapi kalimat sound horeg dikandung horeg itu maknanya ada salon, style banter, musik, ya, kemudian ada aktivitas di dalamnya. Apa? Ya joget-jogetan, ya itu baru namanya sound horeg sama rumah sakit tadi itu. Jadi kemudian kalau misalnya ada salon di style banter, kemudian nggak ada orang sama sekali. Di rumahnya misalnya nggak ada orang yang nggak ada kegiatan apapun. Kalau gitu itu bukan sound horeg, tapi sound system. Loh, sistem tinggal hukumnya mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu maka begini, kalau tidak maka begini. Karena hanya berdiri sebagai sound system saja, tidak ada lain. Tapi kalau sound horeg bukan soal mengganggunya saja, tapi soal instrumennya tadi itu, kegiatan di dalam sound horeg itu. Sehingga kesatuan nggak bisa dipakai, sebenarnya mulazim namanya. Oleh karena itu maka Pondok Besar kemudian memutuskan setelah kita sampaikan musyawirin, kemudian kita putuskan sound horeg secara mutlak haram. Artinya sound horeg itu maknanya adalah salon kegiatan salon di style banter Mas, baru ono joget-jogeti seperti tontonan itu yang haram kan.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.